PT UN kemarin yang menolak banding dari Universitas Gadjah Mada, yang akhirnya memang sebetulnya menyetujui begitu ya kalau dokumen ijazah Joko Widodo ini memang adalah dokumen yang terbuka untuk publik. Tanggapan seperti apa? Tentunya putusan tersebut harus diapresiasi dan kita harus hormati. Karena kenapa? Itu produk hukum kan? Negara kita negara hukum. Kalau sudah seperti itu, mau nggak mau, kita juga harus sepakat dengan keputusan tersebut. Kayaknya momennya aja yang nggak tepat. Kenapa sih kalau diajukan pada saat ini sedang ramai adanya dugaan laporan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan, penghinaan, penistaan dan sebagainya, dan itu sudah bergulir di pengadilan. Kan sebetulnya muaranya sama. Kalau saya melihat dari putusan itu bukan hanya terkait ijazah, transkrip nilai, yang memang itu juga harus dibuka. Gitu. Kemudian UGM mengajukan keberatan, narasinya bisa saya terima juga. Ini kan lembaga yang sama, ya direcokin oleh dua kepentingan. Kepentingan berkaitan dengan masalah keterbukaan informasinya dan kepentingan dunia peradilan yang sekarang lebih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini kan ada persoalan tentunya kan dalam konteks pemeriksaan perkara pidananya, kan di sana ada yang namanya penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Dokumen itu kan diambil, nggak bisa kemudian ada di UGM berkaitan dengan transkrip nilai dan yang lain-lain gitu kan, dan posisinya ada di Polda Metro. Itu yang menjadi persoalan. Apakah setelah ini akan diperlihatkan ke publik ijazah Jokowi, Pak? Kalau kita melihat putusan, dan ini kan sudah berkekuatan hukum, harusnya dibuka. Cuma saya bilang tadi, untuk membuka ini juga kan nggak sederhana. Itu karena wilayah dokumen ada di penyidikan, ya, dan sekarang sudah masuk ke tingkat persidangan. Barangkali nanti pada waktu dibuka itu di pengadilan. Nggak sekonyong-konyong kemudian berdasarkan perintah itu kemudian dibuka, tidak. Karena kan pengadilan itu akan pasti mendahulukan kepentingan hukum-hukum yang berlaku. Hukum-hukum yang berlaku itu dalam hal ini apa? Ya persidangan itu tadi, perkara Roy Suryo dan Tipa, itu nanti yang akan dikedepankan. Dan kalau nanti memang harus dibuka, itu harus dapat izin dari Ketua Mahkamah Agung dan Presiden. Jangan salah ya, Pak Jokowi itu siap, sesiap-siapnya berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi ini. Tidak ada yang ditutupi. Dia pernah menjabat sebagai wali kota Solo 2 kali, gubernur 1 kali, presiden 2 kali. Tapi di ranah itu nggak ada orang ngeributin gitu ya. Kalau misalnya nanti ketika ijazah dibuka tapi masih ada yang belum terima, itu seperti apa? Nggak bisa dong, kalau udah diperlihatkan masih nggak terima juga, ya kan nggak bisa seperti itu juga. Ya harus mau nggak mau dong, suka dan nggak suka. Kan memang itulah produk sebuah ijazah. Apalagi yang dipermasalahkan kan, UGM sudah mengakui Pak Jokowi kuliah di sana, ada teman-temannya. Seharusnya ini selesai gitu. Apakah bisa dikatakan dengan putusan PT UN kemarin, polemik ini sebenarnya sudah usai, Pak? Kalau saya lihat, secara keterbukaan informasinya, yang selama ini katanya tidak terbuka, padahal nggak pernah ada yang minta juga, ya menurut saya selesai. Dalam konteks kasus ijazahnya. Tapi kasusnya terus bergulir dong. Jangan sampai juga ini dimaknai, begitu ini dianggap selesai juga perkaranya gitu ya. Nah, di sini ada ranah pidana yang sudah dilakukan. Apa? Yaitu tadi penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan, ya, penistaan, dan juga pasal 32 dan 34 Undang-Undang ITE, 35 Undang-Undang ITE. Itu yang saya lihat di dalam persoalan ini, itu harus tetap dijalankan. Bukan kemudian setelah ijazah Pak Jokowi diperlihatkan tuh ini bisa selesai. Tidak. Putusan PT UN ini yang menolak
keberatan Universitas Gadjah Mada, putusan KIP yang menyatakan bahwa dokumen ijazah Jokowi ini adalah dokumen terbuka. Ini kan ditolak oleh PT UN. Memang dalam penyelesaian perkara sengketa informasi bahwa itu ada apa tidak, palsu atau tidak asli, ini memang wilayah pengadilan PT UN. Apa yang diartikan dan diributkan palsu atau asli ini di wilayah administrasi atau hukum administrasi disebut dengan sah atau tidak sah. Oleh karena itu putusan ini menjadi tepat bagi saya agar UGM membuka ijazah dimiliki oleh Pak Jokowi agar tahapan-tahapan proses itu sesuai dengan hukum atau syarat hukum administrasi terungkap. Dengan membuka itu kan runtutan proses itu dapat diketahui kapan yudisiumnya, kapan KRS-nya dilakukan, itu semua akan terbuka secara akademik. Kalau betul produknya berarti sah, ya bukan asli tapi sah. Dengan sah ini berarti kan kaitan dengan proses pidana yang sedang berlangsung tidak terjadi, dianggap tidak berlaku. Yang didapatkan oleh Universitas Gadjah Mada kalau tidak melakukan apa yang diputuskan oleh PT UN? Apabila UGM tidak mentaati setelah putusan berkekuatan hukum tetap tentunya. Ini sekarang baru tahapan PT UN, ada PT TUN, ada Mahkamah Agung yang memegang itu. Nah kalau sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap tidak dilakukan, ya tentu akan kena sanksi. Bidang menugaskan seorang rektor di UGM untuk memimpin. Rektor mempunyai dekan-dekan yang berkaitan dengan fakultas yang menerbitkan ijazah. Jadi itu runtunannya sebagai bentuk administratif. Artinya mungkin akan ke rektor, ke menteri, bahkan ke presiden. Lalu Prof, sebetulnya apa batasan antara mana dokumen pejabat publik yang memang sebetulnya ini hak masyarakat untuk tahu atau dokumen yang sebetulnya wajib ditutup oleh sebuah lembaga pendidikan? Penutupan rahasia itu ada syarat-syaratnya. Rahasia negara misalnya tidak boleh dikeluarkan untuk publik karena ini akan menyangkut keselamatan negara. Kemudian dokumen-dokumen yang berrahasia itu semua ada ditandai. Dokumen rahasia itu selalu ada kodenya. Untuk akademik yang berkaitan dengan ijazah itu bukan rahasia. Berkaitan dengan UGM yang menyampaikan bahwa ini dokumen pribadi, jadi tidak bisa dibuka. Komentarnya Prof seperti apa? Yang bersifat privasi itu ada kepribadian yang melekat dengan dirinya, kesehatannya. Tapi ini kan tidak, ini pendidikan. Itu umum, bahasa keahlian saya apa itu terbuka. Kalau misalnya dokter, bakal dipasang di rumahnya itu. Dokter siapa? Itu menunjukkan bahwa kalau publik memerlukan ada dokter di sini. Bukan itu untuk reklame, bagi orang berobat tidak itu tujuannya. Nah itu kan juga bukan rahasia, jangan dibuka ke publik. Ini sudah diputus di KIP bahwa ini harus dibuka, apalagi untuk menengahi sidang pidana yang ancaman hukum itu cukup tinggi. 10 tahun, ini perlu dibuka. Publik tahu dan yang bersangkutan yang berkaitan mendapat informasi yang jelas. Dari pihak pemohon hanya ingin membuka dokumen ijazahnya ini hanya di persidangan, bagaimana Pak? Kalau di persidangan memang itu tempatnya. Tetapi saya ingatkan tadi, dan di PT UN. Karena persidangan di pidana tidak mengurusi soal pikiran orang. Hukum pidana mengatur hanya tentang perbuatan orang. Kalau penggunaannya iya. Andai kata seseorang menggunakan ijazah palsu, itu dipidana. Kalau membuat ijazah palsu, itu di ranah pidana. Bagi saya justru kalau ini tidak dituntaskan, kalau UGM tidak memenuhi putusan ini, maka berarti akan menghalangi atau tidak mendukung tuntasnya proses pidana. Menghalang-halangi itu ada ancaman hukumannya. Kalau orang mencoba tidak menyiarkan, tidak membuka sehingga terhalang keadilan yang disebut sebagai obstruction of justice, menghalangi keadilan, ancaman hukumnya 7 tahun. Nah jadi harus dibuka. Apalagi pengadilan usaha negara sudah memerintahkan untuk dibuka melalui putusannya.
Pengadilan Tata Usaha Negara yang menolak keberatan Universitas Gadjah Mada menjadi babak baru dalam polemik keterbukaan informasi terkait dokumen akademik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Meski demikian, perkara ini belum serta-merta berakhir. Masih terdapat proses hukum dan langkah yang dapat ditempuh sesuai ketentuan yang berlaku. Kejelasan informasi, kepastian hukum, dan sikap terbuka dari seluruh pihak akan menjadi bagian penting dalam menjawab berbagai pertanyaan yang masih muncul. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukan. Tajam, butur, bahaya.